Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama aku Melisa Kurnia dengan NIM K1C025176. Di sini aku akan mempresentasikan perpajakan lagi mengenai pembukuan atau pencatatan, pemeriksaan, penyidik, dan sanksi dalam perpajakan. Jadi, pembukuan itu atau pencatatan adalah suatu proses mencatat yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Lalu peran pembukuan tersebut ada 5. Yang pertama, menyediakan informasi keuangan yang sistematis dan akurat sebagai dasar perhitungan pajak. Yang kedua, menjadi dasar dalam penyusunan dan pelaporan SPT surat pemberitahuan oleh wajib pajak. Yang ketiga, mendukung proses pengawasan dan pemeriksaan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak. Yang keempat, meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan. Yang kelima, menjadi alat pembuktian apabila terjadi sengketa atau pemeriksaan di bidang perpajakan. Lalu ada pula kewajiban pembukuan. Yang pertama, diselenggarakan dengan itikat baik dan mencerminkan keadaan usaha yang sebenarnya. Yang kedua, dibuat di Indonesia dengan huruf Latin, angka Arab, mata uang rupiah, dan bahasa Indonesia atau bahasa asing yang diizinkan. Lalu menggunakan prinsip taat asas dengan metode akrual atau kas. Perubahan harus mendapat izin dari Direktur Jenderal Pajak. Lalu memuat catatan harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya penjualan dan pembelian. Dan bahasa asing dan mata uang selain rupiah dapat digunakan dengan izin Menteri Keuangan. Lalu buku dan dokumen pembukuan harus disimpan selama 10 tahun di Indonesia. Lalu ada sanksi tidak memenuhi kewajiban pembukuan tersebut. Yang pertama, jika tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, pajak ditetapkan dengan SKP dan dikenai sanksi kenaikan 100%, serta PPh pasal 29 ditambah 50%. Yang kedua, jika sengaja memalsukan dokumen, tidak membuat atau tidak menyimpan pembukuan dikenai pidana penjara 6 bulan sampai 6 tahun dan denda 2 sampai 4 kali pajak yang kurang dibayar. Jika mengulangi pelanggaran, sanksi dapat dilipat gandakan. Lalu ada pemeriksaan. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sasaran pemeriksaan yang menjadi sasaran pemeriksaan maupun penyelidikan untuk mencari adanya, yang pertama, interpretasi undang-undang yang tidak benar. Yang kedua, kesalahan hitung. Yang ketiga, penggelapan secara khusus dari penghasilan. Yang keempat, pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya yang dilakukan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Lalu ada penyidikan. Penyidikan atas tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Ada wewenang penyidikan. Yang pertama, menerima, mencari, meneliti laporan keuangan terkait tindak pidana perpajakan. Yang kedua, mengumpulkan keterangan tentang orang pribadi atau badan yang diduga melakukan pelanggaran. Yang ketiga, meminta keterangan dan bukti dari pihak terkait. Yang keempat, memeriksa buku, catatan, dan dokumen perpajakan. Yang kelima, melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti. Yang keenam, meminta bantuan tenaga ahli jika diperlukan. Yang ketujuh, menghentikan atau membatasi pergerakan seseorang saat pemeriksaan serta memeriksa identitasnya. Yang kedelapan, memotret pihak terkait sebagai bagian dari penyelidikan. Yang ke-9, memanggil dan memeriksa saksi atau tersangka. Yang ke-10, menghentikan penyidikan bisa diperlukan. Yang ke-11, melakukan tindakan lain sesuai ketentuan peraturan perpajakan. Ada juga sanksi di bidang perpajakan ini.
Sanksi dalam perpajakan merupakan jaminan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, norma dalam perpajakan akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah atau preventif agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan juga sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi dan juga ada yang diancam dengan sanksi pidana saja. Lalu ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi, ini juga merupakan kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan ada 3 macam sanksi administrasi, yaitu berupa denda, bunga, dan kenaikan. Yang pertama, sanksi administrasi berupa bunga dapat dibagi menjadi 2. Bunga pembayaran, yaitu bunga penagihan dan juga bunga ketetapan. Bunga penagihan itu adalah bunga karena pembayaran pajak yang ditagih dengan surat tagihan berupa STP, SKPKB, SKP, KBT tidak dilakukan dalam batas waktu pembayaran. Bunga penagihan umumnya ditagih dengan STP. Ini termasuk dalam KUP pasal 19 ayat 1. Lalu ada bunga ketetapan. Bunga ketetapan adalah bunga yang dimasukkan dalam surat ketetapan pajak tambahan pokok pajak. Bunga ketetapan dikenakan maksimum 24 bulan 2 tahun. Bunga ketetapan umumnya ditagih dengan SKPKB. Ini tercantum dalam pasal 13 ayat 2 dalam KUP. Lalu di sini ada sanksi pidana. Yang ini merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Di sini pidana penjara atau denda pidana karena melakukan tindakan kejahatan terhadap perpajakan dapat dilipat 2 kan apabila melakukan tindak pidana perpajakan sebelum lewat 1 tahun, terhitung sejak selesainya menjalin sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan. Yang kedua, penuntutan tindak pidana terhadap pejabat hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari orang yang kerahasiaannya dilanggar. Jadi pidana terhadap pejabat merupakan delik aduan. Yang ketiga, tindak pidana perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau 5 tahun. Oke, terima kasih atas materi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf atas kurang atau lebihnya atas yang saya sampaikan selama materi tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.